Seorang buruh tani yang hidup dalam kemiskinan mendapatkan tawaran fantastis, 100 juta rupiah. Tapi imbalannya, ia harus merawat seorang wanita misterius di sebuah rumah tua. Apa rahasia di balik tawaran ini? Dan mampukah ia bertahan dari misteri yang mengintai? Langit di atas desa kami selalu menjadi kanvas yang indah, lukisan jingga dan ungu di kala senja. Tapi sore itu, warna-warna itu terasa hambar bagiku. Bukan karena keindahan yang pudar, melainkan karena perih di hati yang semakin menusuk. Sore itu, tanganku menggenggam erat sebuah surat pemberitahuan dari Pak RT. Tulisan di dalamnya singkat, namun terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Tunggakan sewa rumah 3 bulan. Air mataku tak mau tumpah, seolah sudah kering bersama harapan yang perlahan menguap. Keringat yang menetes dari dahi, membasahi kaus lusuhku, tak lagi terasa. Hawa dingin dari lantai keramik yang retak merasuk hingga ke tulang. Kurasakan tatapan putus asa dari mata ibu dan adik perempuanku. Maya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku tahu, mereka berharap ada keajaiban yang bisa kulakukan. Rudi, apa kita harus menjual sapi satu-satunya? Tanya ibu dengan suara bergetar. Jangan, Bu. Sapi itu aset kita satu-satunya. Jangan khawatir, aku akan cari jalan keluarnya, jawabku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus berkelana. Mencari jalan keluar dari jurang kemiskinan yang menjerat. Sejak ayah meninggal, aku yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Aku sudah bekerja keras sebagai buruh tani, tapi hasil panen yang tak menentu dan harga jual yang rendah membuat kami terus berputar di lingkaran setan. Rasanya begitu menyakitkan. Aku tidak bisa memberikan apa-apa untuk keluarga kecilku. Padahal mereka adalah segalanya bagiku. Aku merasa begitu tidak berguna. Ketika fajar mulai menyingsing, terdengar suara ketukan pintu. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Di luar, seorang pria berpakaian rapi berdiri tegak di depan pintu rumahku. Wajahnya asing, dan penampilannya sangat kontras dengan penduduk desa kami yang sederhana. Aku membuka pintu kebingungan. Apakah Anda saudara Rudi? Tanya pria itu dengan nada formal. Ya, saya sendiri, jawabku ragu. Pria itu tersenyum, senyum yang terasa aneh dan dingin. Perkenalkan, nama saya Harun. Saya adalah utusan dari Tuan Ardi, seorang pengusaha kaya di kota. Beliau mendengar tentang kegigihan Anda dan memiliki sebuah tawaran yang mungkin akan mengubah hidup Anda. Tawaran? Pikirku, apalagi ini? Harun mengajakku duduk di bangku teras. Begini, saudara Rudi. Tuan Ardi memiliki seorang keponakan bernama Maya. Dia dikabarkan lumpuh total sejak beberapa waktu yang lalu. Ia tinggal di rumah tua di pinggir desa ini. Tuan Ardi sangat sibuk, sehingga beliau tidak bisa merawatnya secara langsung. Maka dari itu, beliau mencari seseorang yang tulus dan jujur untuk merawat keponakannya. Hatiku mencelos. Aku tidak pernah mendengar nama Tuan Ardi atau keponakannya. Desa kami memang kecil, tapi aku yakin tidak ada orang sekaya itu. Terlebih lagi, sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Hanya orang-orang yang berani saja yang bisa mendekati rumah tua yang katanya angker itu. Apa imbalannya? Tanyaku, memberanikan diri. Harun tersenyum. Kali ini senyumnya semakin lebar. Tuan Ardi akan memberikan Anda bayaran sebesar 100 juta rupiah. Uang itu akan diberikan secara bertahap. Namun bisa dibilang ini adalah uang muka. Anda hanya perlu merawat Nona Maya dengan baik, memenuhi kebutuhannya, dan memastikan dia tidak merasa kesepian. Kepalaku terasa pening. 100 juta rupiah? Angka itu terdengar seperti sebuah dongeng. Uang sebanyak itu bisa melunasi semua utang-utangku. Membeli rumah baru untuk ibu dan Maya, bahkan bisa kupakai sebagai modal usaha. Semua mimpi-mimpiku rasanya bisa terwujud di depan mata. Namun ada yang aneh. Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain yang lebih terpelajar? Aku menatap mata Harun, mencoba mencari kebohongan di sana. Namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Apakah ada syarat lain? Tanyaku. Tidak ada. Ia hanya perlu menjadi diri Anda sendiri. Jadilah sosok yang setia dan jujur, jawab Harun. Setelah Harun menjelaskan semuanya, ia memberiku sebuah amplop coklat. Ini alamat lengkap dan kontak yang bisa Anda hubungi jika Anda butuh sesuatu. Pikirkan tawaran ini, Rudi. Tuan Ardi menunggu kabar dari Anda. Jika Anda setuju, datanglah ke rumah tua itu besok pagi. Aku tak bisa memejamkan mata malam itu. Pikiranku terus berkelana, memikirkan tawaran yang tak masuk akal itu. Sebuah rumah tua, wanita lumpuh dan 100 juta rupiah. Rasanya seperti sedang berada di dalam mimpi. Mimpi buruk atau mimpi indah? Aku tidak tahu. Yang jelas, satu hal yang pasti. Aku butuh uang itu.
Aku butuh uang itu untuk keluargaku. Demi ibu dan Maya, aku rela melakukan apa saja. Besok aku akan pergi ke rumah tua itu. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti desa. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Berbekal restu ibu dan tatapan cemas dari Maya, aku melangkah menuju rumah tua itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya di ujung jalan desa yang ditutupi semak belukar. Setiap langkahku terasa berat, seperti sedang berjalan menuju sebuah takdir yang tak ku ketahui. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Apakah itu berkah atau malah bencana? Rumah tua itu benar-benar menyeramkan. Lebih dari yang aku bayangkan. Dinding-dindingnya ditutupi lumut tebal, jendela-jendelanya pecah, dan atapnya sudah hampir roboh. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekitarnya, seolah menjadi penjaga, menambah kesan angker. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut. Aku harus kuat. Semua ini demi keluargaku. Demi masa depan yang lebih baik, aku menekan bel pintu yang sudah berkarat. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, dan masih tak ada respons. Keraguan mulai merayap di hatiku. Apa ini semua hanya lelucon? Sebuah tawaran palsu untuk menjebakku? Saat aku hampir berbalik, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang memilukan. Di balik pintu, seorang wanita muda duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Itulah Maya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapku dengan tatapan dingin. Aku mencoba tersenyum, senyum yang terasa kaku di wajahku. "Halo, saya Rudy. Saya datang untuk merawat Nona Maya," kataku, berusaha ramah. Maya hanya mengangguk pelan, lalu menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar aku masuk. Aku melangkah masuk, dan pintu itu tertutup dengan sendirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Bau apek, debu, dan lembab segera menyergap indera penciumanku. Di dalam rumah itu lebih gelap dan dingin. Tidak ada perabotan yang berarti, hanya beberapa kursi tua yang ditutupi kain putih. Maya menggerakkan kursi rodanya menuju sebuah ruangan di ujung lorong. Aku mengikutinya. Di sana, sebuah kamar tidur sederhana dengan tempat tidur besar, meja rias, dan sebuah lemari usang. Maya menunjuk ke arah tempat tidur, lalu ke arahku. Aku mengerti. Ia memintaku untuk membersihkan kamar dan merapikannya. Selama beberapa hari pertama, komunikasi kami sangat minim. Maya hampir tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke arah apa yang ia butuhkan, seperti segelas air atau makanan. Aku mencoba mengajaknya berbicara, menceritakan tentang desa kami, tentang keluargaku, tentang hal-hal sederhana yang kudapatkan di ladang. Namun, Maya hanya akan menanggapi dengan gumaman atau senyuman yang samar. Meskipun begitu, aku mencoba melakukan tugasku sebaik mungkin. Aku membersihkan rumah, memasak, dan membantu Maya mandi. Setiap sentuhanku, entah itu saat membantunya makan atau menyisir rambutnya, terasa seperti menyentuh sebuah patung porselen yang rapuh. Ia begitu dingin, begitu jauh. Suatu malam, ketika aku hendak pergi tidur, aku melihat Maya duduk di kursi rodanya di depan jendela besar. Bulan purnama menyinari wajahnya yang pucat. Ia tidak sedang membaca buku atau melakukan hal lain. Ia hanya menatap keluar, matanya seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat olehku. Aku memberanikan diri mendekatinya. "Nona, apakah Anda butuh sesuatu?" Tanyaku dengan suara pelan. Maya tidak menjawab. Ia tetap menatap keluar jendela. Aku merasa penasaran. Apa yang sedang ia lihat? Aku mencoba mengikuti arah pandangannya. Tapi aku hanya melihat kegelapan dan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Tiba-tiba, Maya berbicara. Suaranya pelan dan serak. Di dunia ini, ada banyak sekali hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ada dunia yang tersembunyi, yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berani melangkah melampaui batas. Aku terkejut. Itu adalah kalimat terpanjang yang pernah ia ucapkan padaku. Kata-katanya terdengar aneh, seolah ia sedang mengisahkan sebuah cerita fantasi. Aku mencoba bertanya, "Dunia apa, Nona?" Maya tersenyum, senyum yang terasa begitu misterius. Dunia yang penuh dengan keajaiban, misteri, dan juga kebohongan. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya mengangguk, lalu berpamitan untuk tidur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Maya terus terngiang di telingaku. Dunia yang tersembunyi, misteri, dan kebohongan. Ada sesuatu yang aneh dengan Maya. Sesuatu yang lebih dari sekadar kondisi fisiknya. Aku merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik matanya yang kosong, di balik sikapnya yang dingin. Dan aku tahu, entah mengapa aku harus mencari tahu apa itu. Pekan-pekan berikutnya berlalu seperti mimpi. Perlahan tapi pasti, jurang pemisah antara aku dan Maya mulai menyempit.
Ia tidak lagi sedingin patung porselen. Kini Naya mulai membuka diri. Awalnya, percakapan kami hanya sebatas kebutuhan sehari-hari, tapi lama-kelamaan, obrolan kami melebar. Ia sering bertanya tentang desa, tentang keluarga, dan tentang mimpiku. Aku pun tak ragu menceritakan semuanya, dari pahitnya hidup sebagai buruh tani hingga harapan-harapanku untuk masa depan. Aku terkejut menemukan sisi lain dari Maya. Di balik sikap pendiamnya, ia adalah seorang wanita yang cerdas. Ia tahu banyak tentang sastra, seni, dan sejarah. Ia sering menceritakan tentang buku-buku yang ia baca, tentang lukisan-lukisan terkenal yang pernah ia lihat, dan tentang musik klasik yang indah. Dunianya sangat jauh dari duniaku, namun entah mengapa, aku merasa tertarik. Aku merasa seolah-olah dia sedang membawaku ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan warna dan keindahan yang tidak pernah ku ketahui. Suatu sore, aku membawakannya segelas teh hangat. Aku melihatnya sedang memegang sebuah buku tebal, matanya fokus pada setiap kata. Aku bertanya, "Nona Maya, buku apa yang Anda baca?" Maya menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Ini buku tentang mitologi Yunani, tentang dewa-dewi yang memiliki kekuatan luar biasa, tentang pahlawan yang harus menghadapi berbagai rintangan, dan tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan setiap ceritanya. Suaranya lembut, namun penuh gairah saat ia menceritakan tentang kisah-kisah di dalam buku itu. Aku merasa seperti seorang anak kecil yang sedang mendengarkan dongeng. Aku terhanyut dalam setiap kata-katanya, sampai aku lupa waktu. Aku lupa bahwa aku hanyalah seorang buruh tani yang sedang merawat seorang wanita lumpuh. Semakin aku mengenalnya, semakin aku menyadari betapa kesepiannya ia. Maya tidak pernah menerima tamu. Dunia seolah-olah hanya miliknya. Aku merasa iba padanya, dan tanpa kusadari, rasa iba itu berubah menjadi ketertarikan. Setiap kali ia tersenyum, hatiku berdebar kencang. Setiap kali ia berbicara, aku ingin mendengarnya lebih lama lagi. Rasanya aneh, tapi aku tidak bisa menolak perasaan ini. Aku jatuh cinta padanya. Bukan pada wanita lumpuh yang harus kurawat, tapi pada Maya, wanita cerdas yang mampu melihat keindahan di balik kesederhanaan. Suatu hari, aku membawakannya beberapa bunga liar dari ladang. Bunga-bunga itu tidak mahal, tidak juga harum, tapi aku memilihnya dengan hati-hati. Aku memberikannya kepadanya dengan tangan gemetar. Maya menatap bunga-bunga itu, lalu menatap mataku. Senyumnya begitu tulus, begitu hangat, hingga hatiku terasa meleleh. "Terima kasih, Rudy. Ini bunga-bunga terindah yang pernah kuterima," ucapnya. Suaranya terdengar lembut dan tulus. Momen itu membuatku semakin yakin dengan perasaanku. Aku menyadari bahwa uang 100 juta rupiah yang dijanjikan oleh Harun sudah tidak penting lagi bagiku. Yang terpenting bagiku sekarang adalah Maya. Aku ingin membuatnya bahagia, aku ingin melihatnya tersenyum setiap hari. Aku ingin menjadi bagian dari dunianya. Dunia yang penuh dengan keindahan dan misteri. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, aku tidak bisa menepis perasaan ganjil yang sering muncul. Ada sesuatu yang tidak beres. Sikap Maya yang tiba-tiba berubah. Dari dingin dan pendiam menjadi hangat dan penuh kasih sayang. Terasa terlalu cepat. Kadang, saat aku membantunya duduk atau pindah dari kursi roda, ia terasa sangat ringan, seolah ia bisa berdiri kapan saja jika ia mau. Dan yang paling aneh, aku sering mendengar suara tawa dari kamarnya di tengah malam, tawa yang terdengar begitu merdu dan bahagia. Namun ketika aku mendatanginya, ia sudah kembali ke ekspresi kosongnya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya perasaanku saja, bahwa itu hanya efek dari rasa cintaku yang begitu besar padanya. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku aku tahu, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Maya dariku. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Cinta memang buta, atau setidaknya itulah yang kurasakan. Di tengah perasaanku yang semakin dalam, keanehan-keanehan yang kurasakan mulai sulit untuk kuabaikan. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun kenyataan selalu kembali menghantamku. Perasaanku kian gelisah, dan aku mulai merasa seperti seorang detektif yang sedang mencoba memecahkan teka-teki. Suatu sore, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara itu terdengar berat, seperti langkah seseorang yang sedang berjalan normal. Itu tidak mungkin suara Maya, karena dia lumpuh dan hanya bisa bergerak dengan kursi roda. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Perlahan aku menaiki tangga yang berdebu. Saat aku hampir tiba di puncak, suara itu berhenti. Aku mengintip, dan hanya melihat lorong kosong. Aku kembali turun, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab.
Keanehan lain terjadi saat aku membersihkan kamar Maya. Aku menemukan sebuah buku harian kecil di bawah tumpukan novel-novelnya. Aku tahu, mengintip buku harian orang lain adalah tindakan yang tidak sopan. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari etika. Aku membuka halaman pertama dan mataku langsung tertuju pada sebuah sketsa wajah. Sketsa itu begitu detail, seolah-olah digambar oleh seorang profesional. Jantungku berdegup kencang saat menyadari siapa yang digambar di sana. Dan itu adalah wajahku. Di bawah sketsa itu ada beberapa tulisan tangan Maya yang rapi. Rudy, seorang buruh tani dari desa kecil. Gigih, jujur, dan memiliki tatapan mata yang penuh harapan. Sempurna untuk menjadi karakter utama. Tanganku gemetar. Apa maksudnya? Karakter utama? Aku membalik halaman berikutnya dan menemukan sketsa lain. Itu adalah sketsa ibu, adikku, dan bahkan rumahku. Di bawah setiap sketsa ada deskripsi singkat. Aku merasa mual. Apa semua ini? Aku menyembunyikan buku harian itu di balik bajuku dan segera keluar dari kamar. Aku butuh penjelasan. Aku mencari Maya dan menemukannya duduk di depan jendela, seperti biasanya. Aku menatapnya. Wanita cantik yang telah mencuri hatiku. Aku tidak bisa membayangkan bahwa ia bisa melakukan ini padaku. Maya, panggilku. Suaraku serak. Maya menoleh. Senyumnya hangat. Eda, apa, Rudy? Aku menemukan ini, kataku, sambil mengeluarkan buku harian itu. Pas maksud dari semua ini. Maya menatap buku itu lalu menatapku. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi kosong yang pernah kulihat di awal. Ia tidak mengetahui apa-apa. Ia hanya mengambil buku itu dari tanganku. Dan dengan gerakan yang begitu cepat, ia merobek halaman-halaman yang berisi sketsa dan tulisan itu. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melakukannya, seolah ia sedang merobek selembar kertas biasa. Aku sangat marah dan bingung. Aku ingin menuntut penjelasan, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menatapnya. Ia kembali ke ekspresi kosongnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku merasa dikhianati. Aku merasa telah menjadi korban dari sebuah permainan yang tidak kupahami. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di tempat. Aku merasa bodoh. Begitu mudahnya jatuh cinta pada seseorang yang penuh dengan misteri dan kebohongan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, pikiranku penuh dengan pertanyaan. Siapa Maya sebenarnya? Apa hubungannya dengan Tuan Ardi? Dan yang paling penting, apa maksud dari karakter utama dalam tulisannya? Apakah hidupku hanyalah sebuah cerita yang sedang ia tulis? Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkan hatiku. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku tidak bisa lagi tinggal diam. Hanya menelan semua keanehan dan kebohongan yang terpampang di depan mataku. Aku butuh jawaban, dan aku tahu, aku tidak akan mendapatkannya dari Maya. Ia akan terus menyembunyikan kebenaran di balik topeng misteriusnya. Satu-satunya jalan adalah mencari tahu sendiri, mencari kebenaran di luar rumah tua ini. Aku mengambil keputusan untuk pergi ke kota. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku yakin, kota adalah tempat di mana Maya berasal. Aku berjalan kaki ke stasiun, menumpang bus, dan membiarkan kakiku membawaku ke tempat-tempat yang mungkin berhubungan dengannya. Aku mengunjungi perpustakaan, galeri seni, dan kafe-kafe yang mungkin pernah ia kunjungi. Aku menunjukkan foto Maya pada setiap orang, namun tak ada satupun yang mengenalnya. Aku merasa putus asa, tapi aku tidak menyerah. Ketika aku hampir kehilangan harapan, aku menemukan sebuah toko buku bekas kecil di sebuah gang sempit. Di sana aku melihat sebuah novel yang dipajang di etalase. Cover novel itu begitu familiar. Itu adalah buku yang sama yang pernah Maya baca, tentang mitologi Yunani. Aku masuk, dan di sana, aku bertemu dengan seorang pria tua yang ramah. Buku ini sangat langka, kata pria itu, menyadari ketertarikanku. Ini adalah edisi pertama yang dicetak oleh penerbit kecil di kota ini. Penulisnya adalah seorang wanita muda yang sangat berbakat, namun ia tiba-tiba menghilang setelah novelnya diterbitkan. Namanya Maya. Jantungku berhenti berdetak. Maya, penulis? Namanya sama persis dengan nama wanita yang sedang kurawat. Aku merasa seluruh dunia berputar. Aku menatap pria itu, mencoba menahan napas yang terasa sesak. Apakah Anda mengenalnya? Tanyaku, suaraku bergetar. Pria itu mengangguk. Ya, kami sering bertemu. Dia sering datang ke toko saya untuk mencari inspirasi. Dia adalah seorang penulis yang sangat totalitas dalam pekerjaannya. Ia sering menciptakan karakter di dalam novelnya berdasarkan orang-orang yang ia temui di dunia nyata. Ia akan mengamati setiap gerak-gerik mereka, mencatat setiap detail, dan bahkan mengikuti mereka untuk waktu yang lama.
Setiap kata-kata yang keluar dari mulut pria itu terasa seperti belati yang menusuk-nusuk hatiku. Aku teringat sketsa diriku di buku harian Maya. Aku teringat semua pertanyaan yang tak terjawab. Aku teringat semua kebohongan yang ia ciptakan. Aku merasa sangat bodoh. Aku telah jatuh cinta pada seorang wanita yang hanya melihatku sebagai bahan tulisan. Saya ingat dia pernah menceritakan tentang proyek terbarunya, kata pria itu, matanya menerawang. Ia ingin menulis novel tentang seorang pemuda desa yang merawat seorang wanita lumpuh. Ia bilang itu akan menjadi sebuah karya yang sangat emosional. Ia bahkan bilang akan menyewa sebuah rumah tua di pinggir desa untuk mendapatkan suasana yang otentik. Duniaku runtuh. Air mataku mengalir. Semua pertanyaan yang selama ini memenuhi kepalaku akhirnya terjawab. Tidak ada wanita lumpuh. Tidak ada Tuan Ardi yang kaya raya. Semuanya hanyalah skenario. Sebuah cerita yang sedang ditulis Maya, dengan aku sebagai karakter utamanya. Uang 100 juta rupiah yang dijanjikan, rumah tua yang angker, bahkan cintaku, semua hanyalah bagian dari sebuah eksperimen. Aku mengucapkan terima kasih kepada pria itu, lalu berjalan keluar dari toko buku dengan langkah gontai. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya berjalan tanpa tujuan. Hati dan pikiranku terasa kosong, hancur berkeping-keping. Aku merasa dikhianati, dipermainkan, dan dimanfaatkan. Aku telah jatuh cinta pada sebuah kebohongan. Dan yang paling menyakitkan, kebohongan itu diciptakan oleh orang yang kucintai. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, sedih, atau merasa hampa. Yang ku tahu, aku harus kembali ke rumah tua itu dan menuntut penjelasan dari wanita yang telah menghancurkan hatiku. Aku harus tahu, apakah ada sedikit saja kebenaran dalam semua ini, atau apakah semua kenangan indah yang telah kami ciptakan hanyalah ilusi. Langkah kakiku yang gontai tiba di depan rumah tua. Kabut tipis yang biasanya menyelimuti pepohonan seolah-olah lenyap, digantikan oleh hawa panas yang membakar. Mataku menatap pintu yang setengah terbuka, seolah menyambutku untuk masuk ke dalam drama yang telah diciptakan. Kalau ini benar-benar rasa tahun. Yang ada hanyalah amarah dan kekecewaan yang membuncah. Aku tidak peduli lagi apakah rumah ini angker atau tidak. Karena yang paling menyeramkan bagiku adalah kenyataan yang baru saja terungkap. Aku melangkah masuk. Tidak ada lagi senyuman di wajahku. Aku melihat Maya duduk di kursi rodanya di ruang tengah, memandang keluar jendela. Pemandangan itu, yang tadinya terasa begitu puitis dan indah, kini terasa seperti lelucon yang keji. Aku berdiri diam, menunggu. Dia tidak menoleh. Dia tidak menyadari kehadiranku. Atau mungkin dia tahu, tapi dia berpura-pura tidak. Maya, panggilku. Suaraku serak dan penuh emosi. Dia menoleh perlahan, dan matanya melebar saat melihat wajahku yang basah oleh air mata. Senyumnya yang biasanya hangat kini terlihat cemas. Rudi, kamu kenapa? Ada apa? Tanyanya. Suaranya terdengar lembut. Tapi bagiku, itu hanyalah sebuah kebohongan yang lain. Aku mengeluarkan buku harian yang telah kurekat kembali. Aku melemparkannya ke lantai di depannya. Buku itu jatuh dengan suara berdebum. Kenapa, Maya? Kenapa kamu melarikan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar. Maya menunduk, tidak berani menatap mataku. Rudi, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bahwa semua ini bohong, bahwa semua yang kita lalui hanyalah bagian dari cerita fiksi, bahwa aku hanyalah karakter yang kamu ciptakan. Aku mendekat, berdiri di depannya, mataku menatap tajam menuntut jawaban. Aku jatuh cinta padamu, Maya. Aku mencintaimu. Aku sudah meninggalkan semua mimpiku demi kamu. Aku bahkan rela mengorbankan keluarga dan harga diriku untuk merawatmu. Dan apa yang kudapat? Kebohongan. Aku hanya bahan tulisanmu, kan? Maya meneteskan air mata. Tidak, Rudi. Itu tidak benar. Awalnya, ya semua ini hanyalah eksperimen. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Aku ingin menciptakan karakter yang kuat, yang bisa bertahan di tengah penderitaan. Dan kamu, Rudi, kamu sempurna. Jawabannya membuatku semakin marah. Sempurna? Untuk apa? Untuk kamu manfaatkan. Kamu tidak lumpuh, kan? Aku tahu itu. Aku melihatmu berjalan. Aku mendengar suara langkah kakimu di lantai atas. Maya mengangguk. Air matanya semakin deras. Ya, aku tidak lumpuh. Itu semua hanyalah bagian dari peranku. Aku ingin menciptakan alur cerita yang dramatis, yang bisa menyentuh hati pembaca. Aku ingin membuat ceritaku menjadi hidup. Hatiku hancur berkeping-keping. Begitu mudahnya dia mengakuinya, seolah-olah itu bukanlah hal yang besar. Seolah-olah perasaanku tidak berarti apa-apa. Jadi cinta yang kamu tunjukkan, senyum-senyum itu, kata-kata manis yang kamu ucapkan, semuanya juga bagian dari naskahmu? Tidak, Rudi, tidak. Awalnya mungkin iya, tapi seiring berjalannya waktu,
perasaanku padamu tumbuh tulus. Kamu begitu baik, begitu tulus. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada karakter yang aku ciptakan sendiri. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Lalu, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu tidak menghentikan semua ini? Tanyaku, karena aku takut. Aku takut jika aku jujur akan bikin mer. Aku takut kamu tidak akan memaafkanku. Aku takut aku akan kehilangan kamu, Rudy. Jawabnya, suaranya bergetar. Aku memang salah. Aku bodoh. Tapi percayalah, perasaanku padamu itu nyata. Aku menatapnya. Mataku menatap kehampaan, seolah tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa membedakan mana kebohongan dan mana kebenaran. Aku tidak tahu apakah air mata yang mengalir di wajahnya itu tulus, atau hanya bagian dari skenario lain. Aku merasa hampa. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Pada Maya yang tulus dan jujur, atau pada Maya yang manipulatif dan penuh kebohongan. Aku hanya tahu, aku tidak bisa tinggal di sini. Aku tidak bisa tinggal di tempat di mana semua kenangan indahku hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh seseorang yang telah menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Setelah mendengar pengakuan Maya, dengan hati yang hancur dan pikiran yang kacau, aku melangkah keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh sedikit pun. Udara di luar terasa menusuk, seolah-olah alam semesta ikut merasakan kehancuranku. Aku berjalan tanpa tujuan, kakiku terasa ringan dan berat pada saat yang sama. Ringan karena beban kebohongan telah terangkat. Berat karena aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku kembali ke rumah. Ibu dan Maya, adik perempuanku, menyambutku dengan tatapan khawatir. Aku tidak bisa menyembunyikan kekacauan yang kurasakan. Ada apa, nak? Kamu baik-baik saja? Tanya ibu. Suaranya lembut. Aku hanya bisa menggeleng. Aku tidak bisa menceritakan semuanya. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada seorang wanita yang memanfaatkanku? Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan bahwa semua yang kami lakukan, semua kenangan indah yang kuciptakan, hanyalah kebohongan? Itu terlalu menyakitkan, terlalu memalukan. Aku mengurung diri di kamar, menatap langit-langit yang retak. Pikiranku terus-menerus kembali pada Maya. Pada senyumnya, pada tawanya, pada cara ia menatapku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya adalah kebohongan. Bahwa aku tidak boleh jatuh cinta pada ilusi. Tapi menang memedamnya. Perasaan itu terlalu kuat. Itu adalah cinta pertamaku, dan aku telah memberikannya semua. Satu sisi, aku merasa sangat marah. Aku ingin kembali dan menuntut penjelasan yang lebih. Aku ingin memarahinya, menghukumnya, dan mengatakan betapa bodohnya dia karena mempermainkan perasaanku. Di sisi lain, aku merasa iba. Aku melihat air matanya, suaranya yang bergetar saat ia mengakuinya. Aku melihat ketakutan di matanya, ketakutan akan kehilanganku. Apakah itu juga bagian dari skenario? Atau itu adalah satu-satunya hal tulus yang ia miliki? Aku dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi ada uang 100 juta rupiah yang dijanjikan. Uang itu bisa mengubah hidupku dan keluargaku selamanya. Aku bisa melunasi utang, membeli rumah baru, dan memulai usaha. Aku bisa menjadi penyelamat bagi keluargaku. Memenuhi janji yang telah kubuat pada ayah sebelum ia meninggal. Jika aku kembali pada Maya, aku akan kehilangan semua itu. Aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi keluargaku, dan aku akan kembali ke jurang kemiskinan yang ingin kuhindari. Di sisi lain, ada Maya, wanita misterius yang telah mencuri hatiku. Aku tahu Dizzy adalah pembohong, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ia membuatku merasa, bagaimana ia membuat duniaku yang hambar terasa begitu penuh warna. Aku tahu jika aku kembali aku akan mengambil risiko besar. Risiko untuk kembali terluka, untuk kembali dipermainkan. Tapi jika aku meninggalkannya, apakah aku bisa bahagia? Apakah aku bisa hidup dengan penyesalan karena telah meninggalkan satu-satunya orang yang pernah kucintai? Aku menghabiskan malam itu dalam dilema. Dua jalan yang berbeda terpampang di hadapanku. Jalan pertama adalah jalan yang menjanjikan kebahagiaan semu. Kebahagiaan finansial yang akan mengubah hidupku, tetapi dengan harga hati yang hancur. Jalan kedua adalah jalan yang penuh risiko dan ketidakpastian, jalan yang akan membawaku kembali pada orang yang telah menyakitiku, tetapi mungkin, hanya mungkin, akan memberiku kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Aku harus memilih, tapi aku tidak tahu mana yang benar. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Keputusan yang kubuat terasa begitu berat, seolah-olah seluruh duniaku bergantung pada satu pilihan. Di satu sisi, ada masa depan yang cerah untuk keluargaku, uang yang bisa mengubah segalanya.
Di sisi lain ada Maya, wanita yang telah menghancurkan hatiku, namun juga satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Fajar menyingsing dan aku masih terjaga. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Aku kembali ke rumah tua itu. Bukan untuk memarahinya, bukan untuk menuntut penjelasan, tapi untuk mencari tahu, sekali dan untuk selamanya, apakah perasaannya padaku benar-benar tulus. Aku tidak menekan bel, hanya mendorong pintu yang setengah terbuka. Rumah itu sunyi, udara dingin seolah membekukan setiap kenangan. Aku melangkah ke kamar Maya. Ia tidak ada di sana. Aku melihat sekeliling, dan mataku tertuju pada sebuah laptop yang tergeletak di meja riasnya. Layarnya masih menyala, menampilkan sebuah dokumen. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki untuk mengetahui kebenarannya. Aku membaca setiap kata. Itu adalah naskah novel yang sedang ia tulis. Aku membaca bab demi bab, adegan demi adegan. Awalnya, naskah itu benar-benar menceritakan semua yang telah kami lalui. Pertemuan kami, kebohongannya tentang kursi roda, dan percakapan-percakapan kami yang aneh. Semua ada di sana. Tapi, semakin aku membaca, semakin aku menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa bodoh. Di pertengahan naskah, ada sebuah bab yang berjudul Ketika Karakter Menjadi Nyata. Di sana, Maya menulis tentang bagaimana ia tidak menyangka akan jatuh cinta pada karakter yang ia ciptakan sendiri. Ia malah menulis tentang bagaimana ia awalnya hanya ingin mengamati dan mencatat, tapi seiring berjalannya waktu, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia menulis tentang senyumanku, tawaanku, dan caraku menatapnya. Ia menulis tentang bagaimana ia merasa bersalah dan takut. Takut untuk mengakui perasaannya. Takut untuk mengakui kebohongannya. Aku membaca salah satu paragraf yang membuatnya terasa begitu nyata. Rudy, kamu tidak pernah tahu betapa aku menyesal. Betapa aku ingin kembali ke awal dan mengatakan semuanya. Betapa aku ingin membuang semua kebohongan dan hanya menjadi diriku sendiri di depanmu. Kamu begitu tulus, begitu baik. Dan aku hanyalah seorang pembohong yang jatuh cinta pada karakter yang aku ciptakan. Air mataku menetes di atas layar laptop. Air mata yang tidak lagi berasal dari rasa sakit, melainkan dari rasa lega yang mendalam. Aku membalik ke halaman terakhir naskah. Di sana Maya menulis sebuah epilog yang belum selesai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah ia akan memaafkanku. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan melihatku bukan sebagai pembohong, tapi sebagai wanita yang mencintainya. Aku menutup laptop. Semua keraguan yang selama ini memenuhi hatiku menghilang. Aku tahu sekarang, perasaannya padaku itu nyata. Aku tidak lagi peduli apakah semua ini adalah bagian dari novel atau tidak, karena satu-satunya hal yang penting adalah kebenaran yang baru saja kutemukan. Cinta yang kami miliki itu tulus, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang 100 juta rupiah. Aku mencari Maya di seluruh rumah, dan aku menemukannya, duduk di kursi roda, di taman belakang, dengan air mata yang terus mengalir. Kali ini, tidak ada lagi topeng. Hanya ada seorang wanita yang tulus, yang hatinya hancur karena kesalahannya sendiri. Aku berjalan mendekatinya, dan aku tahu aku akan mengambil pilihan yang telah kuputuskan. Pilihan yang tidak akan memberiku uang, tapi akan memberiku kebahagiaan yang sejati. Aku berjalan mendekat, langkahku mantap, tanpa ragu. Maya masih duduk di kursi roda, baunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Aku berlutut di depannya, menatap wajahnya yang sembab. Ia tidak mengangkat kepalanya, terlalu malu dan terlalu takut untuk menatap mataku. Rudy, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu membenciku, bisiknya, suaranya parau. Aku tidak marah, Maya. Dan aku tidak membencimu, jawabku. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang basah, menatapku tidak percaya. Kenapa? Setelah semua kebohongan ini, kenapa kamu tidak marah padaku? Aku sudah membaca naskahmu, jawabku singkat. Wajah Maya memucat, matanya melebar, dan ia menutupi mulutnya dengan tangan. Seolah-olah ia baru saja melakukan kejahatan yang paling keji. Rudy, aku tidak bermaksud. Itu hanya, ucapnya terbata-bata. Aku tahu, potongku. Aku tahu awalnya semua ini hanya cerita. Aku tahu kamu hanya ingin mencari inspirasi. Tapi aku juga tahu, apa yang kamu tulis di sana adalah kebenaran. Perasaanmu padaku itu nyata, kan? Maya meneteskan air mata. Kali ini air mata yang tulus dan jujur. Ya, Rudy, itu semua nyata. Aku tidak pernah bermaksud jatuh cinta padamu, tapi kamu begitu baik, begitu tulus. Kamu membuatku merasa seperti manusia, bukan hanya seorang penulis yang sedang mencari ide. Aku mengangguk. Aku percaya padamu. Maya menangis terseduh-seduh.
Aku minta maaf, Rudy. Aku minta maaf karena telah mempermainkan perasaanmu. Aku minta maaf karena telah menipumu. Aku tahu, kamu tidak akan pernah bisa memaafkanku. Aku meraih tangannya yang gemetar, menggenggamnya erat. Kamu salah, Maya, aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua kebohonganmu, karena aku tahu kamu juga mencintaiku. Cinta yang kamu berikan, itu lebih berharga dari 1000 kebohongan. Lebih berharga dari uang 100 juta rupiah yang dijanjikan. Rudy, bisik Maya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu, kita tidak akan bisa kembali ke awal. Tapi kita bisa memulai yang baru, kataku. Aku mencintaimu, Maya, dan aku tidak akan pergi. Aku tidak peduli dengan uang itu. Aku hanya ingin bersamamu. Mata Maya berbinar-binar, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aku juga mencintaimu, Rudy. Maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang, mari kita buat cerita kita sendiri. Sebuah cerita yang tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, hanya ada kita berdua. Maya mengangguk. Ia meraih tanganku, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Senyum yang begitu tulus, begitu indah. Senyum yang membuatku yakin bahwa semua yang kami lalui, semua rasa sakit yang kurasakan, tidaklah sia-sia, karena pada akhirnya, semua itu membawa kami pada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah-tengah kebohongan yang paling keji. Setelah pengakuan yang menghancurkan dan penerimaan yang membebaskan, kami berdiri di sana, di tengah taman yang sunyi. Tangan kami saling menggenggam, seolah-olah berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bukan lagi ilusi, bukan lagi kebohongan. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan rona keemasan. Ini bukan lagi akhir sebuah hari, melainkan awal dari sebuah babak baru dalam hidup kami. Aku harus kembali ke desaku, kataku, memecah keheningan. Keluargaku menungguku. Maya mengangguk. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang lama. Aku tidak bisa menulis lagi. Tidak setelah semua ini. Aku menatapnya. Wanita di hadapanku ini bukanlah sosok misterius yang pernah kujumpai di kursi roda. Ia adalah Maya, seorang wanita rapuh, namun penuh dengan kejujuran. Kenapa tidak, tanyaku. Kamu seorang penulis yang hebat, Maya. Aku tidak bisa. Setiap kata yang kutulis, setiap karakter yang kubuat, akan selalu mengingatkanku pada kebohongan yang telah kulakukan. Jawabnya, suaranya dipenuhi kesedihan. Aku tersenyum. Kalau begitu, mari kita buat cerita baru. Cerita yang tidak ada dalam novelmu. Cerita yang kita tulis berdua. Maya menatapku. Matanya dipenuhi keraguan. Maksudmu? Ikutlah denganku, Maya, kedesaku. Kita mulai hidup baru. Kita mulai sebuah cerita baru, sebuah cerita yang tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, sebuah cerita yang hanya berisi cinta, kejujuran, dan kebahagiaan. Air mata mengalir di pipi Maya, kali ini air mata kebahagiaan. Tapi Rudy, kamu harus tahu, aku tidak punya apa-apa. Aku juga tidak punya apa-apa, kecuali cinta untukmu. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, kataku. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyembunyikan senyumnya. Aku mau, bisiknya. Aku mau ikut denganmu, Rudy. Malam itu, kami meninggalkan rumah tua yang menjadi saksi bisu dari semua kebohongan dan kebenaran. Aku meninggalkan uang 100 juta rupiah yang dijanjikan, tidak menyentuhnya sama sekali. Uang itu kini terasa hampa. Tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kebahagiaan yang kudapatkan. Uang itu akan selalu menjadi pengingat dari sebuah kebohongan. Dan aku tidak ingin masa depanku dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kami naik bus menuju desaku. Maya duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat. Ia tidak lagi wanita misterius yang harus dirawat, melainkan pendamping hidup yang akan menemaniku. Ia tidak lagi seorang penulis yang mencari inspirasi, melainkan seorang wanita yang akan menjadi bagian dari ceritaku. Kami tiba di desa, disambut oleh ibu dan adikku, Maya. Mereka terkejut melihatku membawa seorang wanita asing, tapi senyum di wajahku membuat mereka mengerti. Aku tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Aku tidak perlu, karena kebahagiaan yang terpancar di wajahku. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Kami memulai hidup baru. Maya belajar banyak tentang desaku. Ia belajar menanam padi, merawat ternak, dan merasakan bagaimana rasanya hidup sederhana. Kami tidak memiliki apa-apa, hanya cinta yang tulus dan mimpi yang sama. Sebuah mimpi untuk membangun sebuah cerita baru. Sebuah cerita yang tidak akan pernah tertulis di buku manapun. Pada akhirnya, aku menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang,
tidak bisa ditemukan dalam kebohongan. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kejujuran, ketulusan, dan cinta yang tulus. Dan aku, seorang buruh tani sederhana, telah menemukan semuanya di dalam mata seorang wanita, yang dulunya adalah seorang penulis, dan kini adalah pasanganku.